Sekali ya. Aduh, nggak terasa nih, lama banget orang mau ibadah. Wah, adik-adik, ternyata mau mulai ibadahnya loh. Oh, gimana nih kabarnya adik-adik? Pasti selalu semangat di dalam Tuhan adik-adik. Pasti ini coba kalian mau tanya apa kabarnya adik-adik? Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Coba dengerin Karestika. Gimana kabarnya? Wah, ternyata luar biasa ya adik-adik ya. Selalu semangat dan setia di dalam Tuhan. Nah, Karestika ingin mengucapkan terima kasih untuk Mama, Papa, Om, Tante yang selalu setia untuk mendampingi adik-adik ya setiap hari minggunya. Dan Karestika mau mendengarkan juga untuk lagu Mars PA. Yuk kita dengarkan, ini dia lagu Mars PA. Ada lagi nih. Penasaran kan? Kira-kira apa ya? Ternyata adik-adik sudah mengumpulkan aktivitasnya minggu lalu. Wow, keren-keren aktivitasnya. Karestika sih sudah ngeliat sedikit cuplikannya aktivitas adik-adik. Wow, ada anak balita, anak tanggung, anak kecil ya, yang sudah mengirimkan aktivitasnya mereka masing-masing. Keren-keren banget ya. Yuk kita lihat aktivitas minggu lalu. Ini dia.
Untuk memulai ibadah, kita akan bangkit berdiri. Yuk kita senam sedikit supaya segar, supaya semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Aku Senang Berdoa. Yuk pakai gerakannya ya adik-adik. Ini dia. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik, saatnya kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 278, Hati-hati Tanganku. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Sekarang kaki adik-adik. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Sekarang mulut ya adik-adik. Hati-hati mulutku yang kecil, amin. Hati-hati mulutku yang kecil, amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Adik yang baik, kita akan memulai ibadah IMPA pada pagi hari ini. Dan sebelumnya, mari kita berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kembali kami akan mengikuti ibadah IMPA. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan. Dan berkati kami semua Tuhan sampai selesai ibadah IMPA ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya Tuhan. Amin.
Mazmur 5 ayat 2-4. Berilah telinga kepadaku perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong, ya Raja dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi akan mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Adik-adik, kita sudah mendengarkan pembacaan Mazmur. Sekarang kita akan meresponi pembacaan Mazmur dari Kidung Ceria 280 tiap waktu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya sikap doa yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah kami Tuhan anak-anak-Mu yang setia mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 7 ayat 7-11. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seseorang darimu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelumnya, kakak mau tanya nih adik-adik, siapa yang masih ingat minggu lalu firman Tuhannya tentang apa ya? Tuhan mau apa ya? Betul sekali, minggu lalu Tuhan mau supaya kita semua, supaya adik-adik menjadi garam dan terang untuk sekitar kita. Melalui apa? Melalui perbuatan kita sehari-hari. Nah, sekarang nih, Kak Valen punya gambar. Siapa yang tahu gambar apa ya? Betul, gambar anak-anak yang sedang berdoa. Nah, kalau adik-adik lihat nih, mereka berdoanya buka mata atau tutup mata? Betul, tutup mata. Nah, adik-adik, berdoa itu berarti kita berkomunikasi, berbicara sama Tuhan. Sama seperti adik-adik nih, yang berbicara sama teman-teman adik-adik, atau adik-adik berbicara sama mama papa di rumah. Adik-adik menceritakan semuanya ke mama papa. Tuhan juga mau supaya adik-adik menceritakan semuanya sama Tuhan Yesus ya adik-adik.
seperti pada pembacaan kita pagi ini tertulis, mintalah, maka Tuhan akan memberikan kepada kamu. Carilah hanya kepada Tuhan saja, dan ketoklah, maka Tuhan akan membukakan pintu, akan memberikan jalan terhadap permintaan adik-adik. Tentunya melalui apa adik-adik? Melalui sebuah doa. Betul sekali. Nah adik-adik, Kak Valen punya cerita nih. Ada seorang anak nih yang bilang begini nih sama Kak Valen. Kak, aku sudah berdoa Kak. Aku dari minggu lalu berdoa sama Tuhan supaya aku dibelikan sepeda sama mama papa. Tapi sampai sekarang kok aku gak dibeliin sepeda sih sama mama papa? Adik-adik, Tuhan Yesus bukannya tidak mengabulkan doa adik-adik, tapi Tuhan Yesus tahu apa yang saat ini menjadi kebutuhan adik-adik. Kayak tadi nih, yang bilang, aku mau beli sepeda, tapi mama papa enggak kabulin, enggak kasih aku sepeda. Nah, adik-adik, Tuhan sebenarnya tak tanpa adik-adik. Berdoa, Tuhan tahu apa yang saat ini menjadi kebutuhan adik-adik. Tapi Tuhan mau adik-adik untuk berdoa, untuk berbicara langsung sama Tuhan. Nah, kayak anak tadi yang bilang, aku berdoa tapi Tuhan belum kabulin doa aku. Adik-adik, Tuhan Yesus bukannya tidak mengabulkan doa adik-adik, tapi Tuhan Yesus tahu apa yang saat ini menjadi kebutuhan adik-adik. Kayak tadi nih, yang bilang, aku mau beli sepeda, tapi mama papa enggak kabulin, enggak kasih aku sepeda. Nah, adik-adik, Tuhan sebenarnya tak tanpa adik-adik. Berdoa, Tuhan tahu apa yang saat ini menjadi kebutuhan adik-adik, tapi Tuhan mau adik-adik untuk berdoa, untuk berbicara langsung sama Tuhan. Nah, kayak anak tadi yang bilang, aku berdoa tapi Tuhan belum kabulin doa aku. Ternyata sebenarnya nih, mungkin waktu adik itu berdoa kalau pengen sepeda, sebenarnya ya saat itu yang memang benar-benar yang menjadi kebutuhan adik itu adalah buku-buku pelajaran. Kan sekarang kan udah naik-naikan kelas kan, berarti sudah dapat buku baru, harus punya buku baru. Nah, seperti itu adik-adik. Berarti Tuhan bukannya tidak mengabulkan doa adik-adik. Contohnya doa adik tadi, tapi Tuhan lebih tahu mana yang saat ini menjadi kebutuhan adik-adik. Nah, terus nih kakak mau tanya, siapa yang di sini kalau mau berdoa masih diingetin sama mama papanya? Misalkan mau makan nih, lupa, langsung makan aja. Terus mama papa ingetin, kalau mau makan harus berdoa dulu ya. Terus misalkan mau tidur, main tidur aja, tapi nggak berdoa. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Kita harus senantiasa berdoa. Mau makan, mau tidur, mau pergi, mau beraktivitas. Tapi sekarang kan kita nggak boleh kemana-mana ya, harus tetap di rumah ya. Iya, kita harus berdoa dulu kan adik-adik. Betul. Tapi tidak hanya kita mau melakukan sesuatu adik-adik kita berdoa. Kayak tadi misalkan mau makan kita mau berdoa, tapi setelah makan kita juga harus berdoa. Mau pergi kita mau berdoa, kita berdoa. Tapi setelah kita kembali ke rumah kita juga tetap harus berdoa sebagai ucapan syukur ya adik-adik. Nah, jadi apa? Kalau sekarang adik-adik masih yang berdoanya masih disuruh-suruh sama mama papanya, tidak boleh seperti itu ya. Kita harus menjadikan doa sebagai aktivitas kita. Tanpa disuruh kita harus senantiasa berdoa adik-adik. Terus nih, kalau misalkan kita masih berdoa untuk diri kita sendiri saja, mulai sekarang kita harus berdoa juga adik-adik untuk sekitar kita, untuk teman-teman kita misalkan yang sedang sakit, untuk saudara kita misalkan
ia yang sedang sakit juga, yang memerlukan sesuatu, atau nih situasi saat ini ya, pandemi kan, banyak orang-orang yang kesusahan, banyak orang-orang yang terpapar virus corona. Walaupun kita tidak kenal ya adik-adik, tapi kita tetap harus mendoakan mereka. Betul sekali. Demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, sekarang kita mau aktivitas. Apa ya aktivitasnya minggu ini? Masih berhubungan dengan doa, karena tema kita adalah berdoa. Aktivitas minggu ini untuk anak balita, kita mau bikin kalung ya adik-adik. Adik-adik boleh, nih bentuknya seperti ini adik-adik. Adik-adik boleh tempel tangan adik-adik di karton atau di kertas, lalu digunting, minta bantuan mama papa untuk anak balita ya. Lalu setelah itu dikasih tali dan ditulis tengahnya, aku mau berdoa. Tuh, lalu dikalungkan kayak kapal ini. Ini untuk anak balita ya. Dan untuk anak kecil dan anak tanggung, apa ya aktivitasnya? Kita mau buat hiasan dinding. Seperti apa kak? Seperti ini. Lembar doaku. Tetapi adik-adik, ini ada dua buah kartun yang dibikin seperti ini. Adik-adik nanti untuk untuk anak kecil dan anak tanggung ya, adik-adik boleh tulis doa adik-adik di sini. Doanya bukan doa untuk diri sendiri, tapi ingat, doa untuk sesama, untuk orang lain juga. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan ya, yang kita bisa ambil yaitu apapun yang adik-adik lakukan sertai dengan doa ya. Mau adik-adik beraktivitas, mau adik-adik keluar rumah, mau dalam saat mau belajar ya, adik-adik selalu sertai di dalam doa. Nah, kita akan meresponi firman Tuhan dari Kidung Ceria 299, ya Tuhan tiap jam. Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk mau rajin berdoa ya Tuhan, dan tentunya untuk mendoakan, tidak hanya mendoakan diri kami, tapi kami mau mendoakan untuk sesama kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan, untuk GPIB Petra dan gereja Bethesda dan Gospel Marundalen. Kiranya Engkau memberkati gereja kami ya Tuhan. Berkatilah juga para pendeta, presbiter, penatua diaken, komisi, pelkat, dan jajaran stafnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati gereja kami ya Tuhan, sehingga gereja kami ya Tuhan mampu dan bisa untuk lebih menyebarkan firman Engkau. Tuhan,
kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana saat ini kami sedang mengalami situasi sulit ya Tuhan dalam menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau mau menyertai kami semua, menyertai pimpinan negara kami, Pak Presiden ya Tuhan, beserta staf dan jajaran dari tingkat tertinggi sampai yang terbawah ya Tuhan. Engkau mau menyertai mereka ya Tuhan, dalam kepemimpinan mereka, terlebih lagi ya Tuhan, dalam mengatasi situasi pandemi pada saat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk mama papa kami di rumah ya Tuhan, untuk oma opa kami, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan ya Tuhan, memberikan mereka rezeki ya Tuhan, dan memberikan mereka ekstra kesabaran ya Tuhan selama pandemi ini ya Tuhan, khususnya untuk mama papa kami yang masih harus mengajar kami ya Tuhan untuk belajar. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami anak-anak-Mu ya Tuhan, di mana kami akan mulai kembali ya Tuhan, aktivitas kami ya Tuhan, belajar. Walaupun saat ini kami masih belajar secara online, tidak tatap muka di sekolah, tapi kami yakin dan kami tahu kami bisa mengerjakan, bisa mengikuti setiap pelajaran yang nanti akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami, saudara-saudara kami ya Tuhan, dimanapun berada, yang khususnya untuk saat ini ya Tuhan, jika mereka sedang sakit, apapun sakit yang mereka rasakan ya Tuhan, terlebih lagi apabila mereka sedang terpapar COVID ya Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan, menyembuhkan daripada sakit yang mereka rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyerahkan satu minggu kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Berkatilah kami senantiasa selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan yang akan disempurnakan dengan doa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikannya kepada mama papa, dan mama papa bisa memberikannya langsung ke gereja pada saat ibadah. Dan adik-adik juga bisa minta mama papa untuk memberikan persembahan melalui transfer ya adik-adik. Kita akan memberikan persembahan yang sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 279, Mintalah. Kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari semua kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersyukur, kami sudah boleh memberikan persembahan ini Tuhan. Berkati persembahan kami ini dalam kasih-Mu Tuhan. Terpuji Tuhan Yesus yang baik. Haleluya Tuhan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah
minggu ini kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 285, Jika Jiwaku Berdoa. Selesai dalam mengikuti ibadah IMPA hari Minggu ini, dan kita mau bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersyukur kami sudah selesai dalam mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk semuanya, dan Tuhan berkati kami semua dalam ibadah hari Minggu ini, dan biarlah Tuhan sertai kami dan jadikan kami anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya Tuhan. Amin. Wow, ternyata ibadah kita sudah selesai. Wow, senang banget loh Kak Restika bisa menemani adik-adik untuk mengikuti ibadah minggu ini. Ya, adik-adik jangan lupa minggu depan juga mengikuti ibadah adik-adik. Jam berapa ya kira-kira? Coba Kak Restika tanya nih, jam berapa ya minggu depan? Oh iya, jam berapa? Jam 8 pastinya dong ya. Jam 8 harus siap untuk mengikuti ibadah. Jadi adik-adik sudah di depan televisi ya, untuk buka YouTube-nya nih ya, untuk cari ibadah IMPA online Petra. Nah, adik-adik ketika ibadah, adik-adik bisa menggunakan pakaian rapi, terus tidak makan ya adik-adik ya. Jadi lebih fokus untuk beribadah. Satu lagi, Restika hampir lupa nih. Jangan lupa untuk mengumpulkan aktivitasnya ya. Adik-adik bisa kirim aktivitasnya ke via WA paling lama hari Rabu jam 23.59. Ya adik-adik. Itu saja yang Kak Restika kasih tahu, dan jangan lupa selalu untuk berdoa ya adik-adik. Nah, sekarang sudah selesai ibadahnya. Kak Restika ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya ya adik-adik ya, yang selalu setia untuk mengikuti ya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tetap semangat. Kak Valen masih mau mengingatkan adik-adik nih untuk beberapa hal. Apa aja sih? Yang pertama, kakak mau adik-adik untuk stay at home, tidak keluar rumah. Yang kedua, kakak mau adik-adik untuk wajib memakai masker apabila adik-adik memang harus keluar rumah. Yang ketiga, harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, adik-adik harus makan makanan bergizi, makan sayur, makan buah, dan minum vitamin. Yang kelima, kakak mau adik-adik untuk cukup waktu beristirahat. Yang keenam, harus berolahraga ya adik-adik. Yang ketujuh, kakak mau adik-adik untuk social distancing, jaga jarak.
Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.